Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merukma Putri, NPM 18320018 dari program studi pendidikan biologi. Di sini saya akan mereview tentang tanaman pohon cemara. Dan sekarang saya berada di Pantai Tanjung Pohon Hujan. Di sini saya sudah berada di dekat salah satu pohon cemara. Dan di sini saya akan membahas tentang pengertian, klasifikasi, cara hidup, habitat, reproduksi, dan peranannya. Tanaman cemara merupakan tanaman yang dapat tumbuh sampai ketinggian kurang lebih 6 meter. Cemara memiliki cabang dan ranting dengan tersusun rapi dan menutup daun yang bentuknya seperti jarum tumpul. Klasifikasi kingdom Plantae, subkingdom Viridoplantae, infrakingdom Streptophyta, superdivisi Embryophyta, divisi Tracheophyta, subdivisi Spermatophyta, kelas Pinapsida, subkelas Pinidae, ordo Pinales, famili Cupressaceae, genus Platycladus, spesies Platycladus orientalis L. Francisco. Ciri-ciri pertama, kerucut. Cemara sering digambarkan dalam bentuk kerucut sempurna yang terinspirasi dengan bentuk aslinya, yang lebar di bagian bawah dan meruncing di bagian atasnya. Selanjutnya yang kedua, hijau gelap. Umumnya pohon cemara berwarna hijau gelap yang cenderung mirip kecoklatan. Ketiga, pohon cemara menebal dengan waktu dan memiliki retakan coklat gelap yang membuatnya dapat bertahan di berbagai cuaca. Selanjutnya yang keempat, tidak berbuah. Pohon cemara tidak memiliki buah sama sekali. Yang kelima, cabang spiral. Cabang yang dapat terlihat sebagai lingkaran tumbuh dari titik yang sama. Semakin memuncak, semakin pendek, cocok untuk hiasan dekorasi Natal. Selanjutnya yang keenam, akar. Pohon cemara punya akar menghujam ke dalam tanah. Ini adalah ciri-ciri khusus tumbuhan cemara yang membuat kuat dan stabil. Yang ketujuh, tidak bergetah. Warna kulit pohon cemara berkisaran dari gradasi madu terang sampai gelap. Kayunya tidak meninggalkan getah bila ditebang karena ada pengawet khusus yang dikenal dengan nama cupressin. Yang terakhir, bunga. Pohon cemara umum berkembang dan memiliki bunga. Letaknya berada di ujung ranting yang kemudian layu dan berganti dengan kerucut yang berubah menjadi coklat bila matang dan menjadi biji pohon baru. Cara hidupnya, pohon cemara mempunyai bentuk daun yang runcing. Daunnya yang runcing berguna untuk mengurangi penguapan. Bentuk daun tersebut merupakan adaptasi pohon cemara terhadap lingkungan yang panas. Habitatnya, tumbuhan cemara ini dapat tumbuh di habitat dataran rendah maupun dataran tinggi. Ketinggian rata-rata cemara sekitar 6 meter dan cocok dijadikan sebagai pohon peneduh. Reproduksinya, pohon cemara tidak menghasilkan buah melainkan pinekon atau runjung cemara. Runjung cemara adalah pucuk berbiji dan menjadi organ reproduksi untuk berkembang biak. Cabang-cabang cemara tumbuh rapat sehingga terlihat seperti lingkaran cabang yang tumbuh dari titik yang sama. Mana yang pertama meredakan stres? Dr. Birgitta Gattersleben, seorang ahli psikologi lingkungan yang berasal dari Universitas of Surrey, menjabarkan jika pohon cemara dapat meredakan stres yang dialami seseorang. Kemampuan pohon cemara menghilangkan stres dikaitkan dengan makna pohon cemara yang berarti kesejahteraan dan kepuasan dalam kehidupan. Hal tersebut berarti pohon cemara bisa memberikan suasana alam yang secara tak langsung mengatasi stres dan meringankan penyakit mental. Yang kedua, mengatasi bronkitis dan batuk.
Aroma menyegarkan dari pohon cemara tidak cuma untuk pengharum ruangan, tapi dia punya efek menyembuhkan untuk keluhan batuk-batuk maupun bronkitis. Minyak yang diolah dari pohon cemara dikenal ampuh mengatasi keluhan paru-paru, baik batuk-batuk, sinus, hingga bronkitis. Caranya pun mudah. Anda cukup meneteskan minyak cemara ke air hangat, lalu hirup uap yang berbentuk dari campuran minyak cemara itu secara perlahan-lahan. Yang ketiga, mengobati cacingan. Akar cemara digunakan secara turun-temurun untuk mengobati anak yang terserang cacingan. Akar pohon ini dikenal sebagai obat tradisional yang ampuh untuk mengobati cacingan sebelum ditemukannya resep obat konvensional yang mudah didapatkan di apotek seperti sekarang ini. Jika pohon cemara tumbuh di sekitar lingkungan Anda, maka peliharalah dengan baik karena pohon ini menyimpan banyak khasiat. Yang keempat, mengandung vitamin C. Pinus yang dihasilkan pohon cemara ternyata mengandung senyawa vitamin C, dan ternyata kandungan vitamin C dalam pinus tidak kalah atau setara dengan sumber vitamin C lain yang sudah dikenal lebih lama seperti jeruk maupun jambu. Temuan ini pun sudah diteliti sebelumnya, dan peneliti menemukan flavanol dan juga bioflavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan alami bagi tubuh. Kelima, bumbu masakan. Tidak hanya akar dan pinusnya saja yang bisa dimanfaatkan manusia. Kambium pohon cemara juga berguna sebagai bumbu pelengkap masakan. Masakan yang menggunakan pohon cemara biasa lebih mudah dijumpai di kawasan-kawasan dataran tinggi, di mana pohon cemara tumbuh dengan sangat rimbun. Bumbu tambahan dari cemara ini sangat berkontribusi ke rasa olahan masakan yang dibuat. Yang keenam, mencegah abrasi. Pohon cemara memiliki akar-akar yang dalam dan kuat, sehingga pohon cemara sering ditanam di wilayah pantai dengan tujuan untuk mencegah abrasi pantai. Selain memiliki akar yang kuat, pohon cemara tahan guncangan dari tiupan angin pantai yang kencang, sehingga pohon ini sangat ideal untuk mencegah pengikisan daratan yang diakibatkan oleh abrasi pantai. Yang ketujuh, menyuburkan tanah. Pohon cemara yang tinggi memiliki dedaunan yang lebat dan rimbun. Dedaunan pohon cemara itulah yang akan menyuburkan tanah ketika gugur dari batangnya dan menjadi humus. Rontoknya daun cemara akan menguburkan tanah di sekitarnya, dan hal ini baik untuk menyuburkan lahan pertanian, sekaligus menguntungkan bagi petani dan para penggarap lahan di mana deretan pohon cemara tumbuh. Yang kedelapan, untuk hiasan rumah. Cemara sudah lama dimanfaatkan sebagai hiasan rumah dalam variasi yang sangat beragam. Pinus, daun, hingga tangkainya sudah menjadi hiasan dekorasi rumah sejak lama. Beberapa juga ada yang memanfaatkan dengan mengolah produk cemara menjadi kerajinan tangan yang bernilai jual tinggi. Selain itu, banyak yang membentuknya sedemikian rupa hingga memiliki nilai seni yang tinggi. Yang kesembilan, menyehatkan kulit. Manfaat cemara yang satu ini erat kaitnya dengan tingginya kadar vitamin C yang terkandung di dalamnya. Kandungan vitamin C sekaligus antioksidan dari flavanol dan bioflavonoid ialah agen yang ampuh untuk perawatan kulit. Kesemua zat tersebut setelah teruji secara klinis mencerahkan kulit dan mengusir tanda-tanda penuaan dini hingga kulit senantiasa awet muda dan segar berseri. Yang terakhir, sebagai pohon Natal. Ini dia manfaat cemara yang paling populer. Cemara sudah dimanfaatkan sebagai pohon yang dihias saat Natal dan berbagai dekorasi di rumah keluarga yang merayakannya. Walau sekarang pohon cemara sering digantikan pohon cemara imitasi yang dibuat dari plastik dan karet, tetap saja pohon cemara identik sebagai pohon Natal yang dihiasi berbagai macam dekorasi dan lampu warna-warni dan semarak. Jenis pohon cemara yang saya jelaskan ini adalah Casuarina ecositifolia atau yang disebut dengan cemara laut. Demikian penjelasan dari saya mengenai review pohon cemara. Semoga penjelasan dari saya bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.